Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. Ya, ya. Jadi pada malam yang berbahagianya Nyo telah dapat bersama-sama dengan Pak Camat, ya, Pak Kecil, Mangging Raya, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, para wali-wali, pada gubernur, dan pada jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Di mana pada malamnya hanya telah dapat mengumpulkan uang, ya, sebanyak 83 juta lebih. Di berkat kemauan dan bersama yang dipimpin oleh gubernur, karena pada masa awal nanti ada pengajian, yaitu di tempat gubernur di ujung Mangging. Pada masanya meripe baca-baca tapo. Jadi untuk mengumpulkan peng sudah 2-3 tahun. Sampai temannya Mbak Tengku Aswadi pada peng. Makanya acaranya permintaan loan. Tengku Aswadi kena acara tengok sebentar peng adalah acara Tengku Aswadi ngon tempat kecil supaya acara pada malam. Jadi alhamdulillah kamu timepeng ke gelap tak. Para hadirin hadirat nonton kalon di Mangging Raya untuk tauhid tasawufnya sangat bersemangat. Di jembatan Mangging, yaitu bendera tauhid tasawuf tetap terpancang. Dan lain-lainnya sudah dicabut. Itu bendera tauhid tasawuf. Nah di jembatan. Tadi lu tanya-tanya sih, nyambut tohnya, but neheng. Nah, umpama kabuk kan tuh, bau. Jadi berkat perjuangan neheng, Ulun telah diangkat menjadi wali agama Aceh. Hanya wali Nangro, dah balik. Tadi wali agama dan oleh Malik Mahmud dan gubernur tunjuk Ulun. Dan menanci raja-raja mulai dari Singke ke Utuming, maka Ulun ditunjuk sebagai mufti Malikul Adil. Para jemaah sekalian, begitu Ulun dilantik mampu program perencanaan wali agama. Perencanaan wali agama adalah supaya masyarakat umat Islamnya dapat melakukan salat dengan jalan istiqamah dan ikhlas. Ulun tanya Mbak Tengku-Tengku yang di Labuan Haji, dan bagi Labuan Haji itu sendiri di Kampung Lut, pada persen yang sembahyang. Jadi jauh yang sembahyang Abu 5%. Mereka sembahyang dengan cara rukun, ikhlas, hudur hati, khusyuk. Nah pada persen. Dan hanya mau 2%. Jadi oleh karena itu, maka di Mangging Rayanya
Dan haji guna 60% yang sembahyang. Nah sembahyangnya baik laki-laki atau perempuan yang umur 12 tahun yang ini 12 tahun yang agam yang wajib perintahkan sembahyang. Baik perintah mentang untuk peruno je sembahyang. Peruno cara rukun sembahyang. Peruno bagaimana khusyuk hati. Supaya dia dapat mencintai sembahyang, mencintai Allah. Karena sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang berarti mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang berarti meruntuh agama. Jadi Gino tanya, di manggingnya 60% yang sembahyang. Nah 40% baik pemuda, pemudi yang terbalik, orang tua, baik inung agam. Nah yang 80% sembahyang. Jadi ini pada sembahyangnya dalam segi keagamaan, orang yang mengingkarkan wajibnya sembahyang kafir. Jadi ban kafir diingkarkan wajibnya sembahyang, maka dia putus hubungan dengan perempuan dengan istrinya. Siapa yang bohong sembahyang, bunga untuk luhuwana sembahyang bohong halal darahnya, dia tapo. Yang mengenai sembahyang. Halal darah dia tapo. Punya dua waktu dia tinggal sembahyang karena bohong. Jadi tukar pemuda dari Bakeh bunuh. Abu jak mendoa kundiri jirat di kampung itu. Jadi ketua pemuda dan ketua pasku menyuhana tanya sembahyang, anak itu memang Allah doa. Idon pakai dan sembahyang lun bolong-bolong. Tiga. Lalu kamu mari-mari mentungku-tungku pakai cara ji baik tim sembahyang. Jadi menjawab salah seorang daripada jamaah, caranya Abu Samad dengan kecil membuat kanun. Samad dengan kecil membuat kanun supaya masyarakatnya melakukan salat. Walaupun tidak berjamaah dapat melakukan salat. Baik tinggal sembahyang. Jadi ikut awaknya pakai Samad membuat kanun perintah bupati hana menjadi perintah bupati baga yang perintah bupati hana. Jadi tentu pula yang kesadaran keimanan. Karena geken kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyat. Tiap-tiap kamu pengembala dan tiap-tiap pengembala itu ditanya daripada pengembalanya. Nah, jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak periksa, udah tanya anak tanya, supaya bisa melakukan salat, tahu dia syarat rukun. Samping itu ditanamkan akidah, keimanan, supaya salatnya itu benar-benar khusyuk, karena dia dilihat oleh Allah. Nah itu sangat melihat dan sangat mendengar, supaya sembahyangnya itu khusyuk. Jadi samping akidah taperuno dan juga taperuno cara rukun salat supaya dia khusyuk. Maka dari itu Nuntua menggagas membuat posko-posko untuk meruno mengenai syarat rukun, bagaimana akidah keimanan,
bagaimana akhlak yang bagus. Tadi Bruno oleh Tengku-Tengku. Dia dibantu oleh Bapak Kesi. Jadi mana-mana gampung tanyo, sembayangnya kana, akhlaknya bagus, karena musabu-sabuli, anak-anak muda, karena musabe, akhlaknya bagus, keimanannya kuat, dan dapat pula bermakrifat dengan tauhid yang hakiki. Bisa dia hidup dengan Allah. Allah akan selalu mencurahkan keberkahan. Mencurahkan yaitu bantuan kepada tanyo. Jadi pakon tanyo, orang kampung tanyo, tanyo gelisah udah. Rezeki tanyo sempit dan lem pakai matanya. Kena sembahyang tinggal. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat melarang daripada berbuat keji dan munkar. Tapi sembahyang yang baik, sembahyang yang khusyuk, hudur hati, yang pakai akidah. Jadi kalau umpamanya camat Labuan Haji Barat atau Labuan Haji Tengah kelompok tempo ke kanun, maka semak mangging terharapkan ini. Moga kalau kanun bersama dengan kecil, supaya masyarakatnya bisa beribadat baik, bisa salat. Jadi yang keperluan posko yang kita bina mereka, mudah-mudahan. Tapi punya masjid, nyahna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hanya wajib. Namanya di posko, di kim-kim, DPL ko, segala macam. Jadi posko lebih banyak manfaat gunanya dibanding dengan masjid. Para hadirin hadirat, kali demikian saja, dan sangat gembira pada malamnya Pak Kecil hadir semua dengan camat dan juga tanya dapat menyumbang untuk pembangunan, untuk ulah hutang dalam mengadakan posko. Jadi kepada boleh adenan supaya berzikir. Bermodal